ruang keluarga Soeharto yang hangat. Soeharto duduk santai di meja besar, dikelilingi oleh anak dan istri yang mengobrol santai. Nah, dalam menjalani hidup ini, Bapak berharap kamu melihat pentingnya peran politik dalam membentuk takdir bangsa ini. Tetapi Pak, apakah saya juga diharapkan untuk mengikuti jejak Bapak di dalam dunia politik? Bapak berharap kamu dapat melanjutkan warisan politik keluarga ini. Politik adalah sebuah alat untuk membentuk perubahan. Namun politik juga seringkali mengundang sensasi dan kontroversi. Memang, tetapi kamu harus belajar menghadapinya. Keberanian ini adalah bentuk integritas dirimu. Tapi bagaimana jika saya membuat reformasi politik? Jadi seperti membuat perubahan positif dari dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Bagus itu. Reformasi politik bisa juga membawa perubahan. Anakku, politik adalah panggilan hati. Penting untuk memberikan kontribusi pada masyarakat untuk membantu membentuk masa depan Indonesia. Bapak harap kamu dapat menjadikan politik sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita luhur dan memajukan bangsa kita. Seiring anak Soeharto memilih untuk mengejar panggilan hatinya yang lebih independen, di luar sana, di ranah politik, partai oposisi mulai membentuk perlawanan terhadap dominasi Golkar. Mereka mencoba mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh partai oposisi yang telah merasakan ketidaksetaraan dalam persaingan politik. Di tengah dinamika politik yang semakin panas, suara-suara oposisi mulai terdengar lebih keras. Mereka menentang kebijakan-kebijakan Golkar dan menyerukan perubahan. Partai oposisi menjadi tempat bagi individu-individu yang ingin menyuarakan ide-ide yang berbeda, yang mungkin tidak sejalan dengan arah yang ditempuh Golkar dan Soeharto. Di ruang pertemuan desa, Rizal berbicara kepada warga. Saya yakin Partai Golkar bukan lagi pilihan terbaik untuk desa kita. Tapi mengapa Pak Rizal? Mereka telah kehilangan sentuhan dengan rakyat. Ayo Susi bergabung dengan ragu, partai lain tapi yang lebih akhirnya memperhatikan setuju. kebutuhan Di kita. sisi lain, Kalau begitu, Ali mendengar baiklah, percakapan mereka. Di kantor Partai Golkar, Ali mendekati Akbar Tanjung. Ada yang aneh dengan Rizal, Pak. Ada apa? Saya dengar dia ingin memindahkan orang-orang ke partai lain, Pak. Partai saingan Golkar. Ali, terkadang partai memang penuh dengan intrik. Dan kita sebagai manusia tersebut harus bijak dalam menghadapi ini. Saat pertemuan desa berikutnya, Rizal sedang bersama para Kita warga. harus merubah arah desa kita. Ayo gabunglah ke partai yang lebih memajukan kita. Partai yang lebih mementingkan kebutuhan kita. Tidak, teman-teman. Golkar adalah partai yang selama ini selalu membawa kita ke dalam kemakmuran. Jangan sampai kita terpedaya oleh rayuan-rayuan palsu. Rizal, kamu mempermainkan permainan yang berbahaya. Seharusnya politik bukan untuk kepentingan pribadi. Mari kita pertahankan kestabilan yang telah kita miliki. Kemenangan Soeharto dan Golkar pada pemilihan umum menjadi cerita yang membanggakan bagi partai dan pendukungnya. Dengan strategi kampanye yang cermat dan dukungan yang masif dari rakyat, Soeharto dan Golkar berhasil memenangkan pemilihan dengan mayoritas suara yang besar. Para kader dan pendukung Golkar merayakan kemenangan mereka dengan penuh semangat, sementara rakyat Indonesia merasa yakin bahwa masa depan negara akan dipimpin dengan kuat dan stabil. Tiba-tiba, Ali bersama anggota lain datang menghampiri Akbar Tanjung yang sedang berbincang dengan Soeharto. Permisi, Pak. Maaf mengganggu obrolannya. Apa saya boleh berbicara sebentar, Pak? Ada yang ingin saya beritahukan. Silakan, Ali. Di luar sana saya lihat banyak sekali partai-partai yang mendatangi masyarakat untuk mengambil dukungan, Pak. Mereka gawatnya memberikan pesan yang positif untuk masyarakat sehingga mereka bisa mengambil hati masyarakat. Tidak hanya itu Pak, mereka juga menyebarkan mengenai keburukan partai kita kepada beberapa surat kabar. Pernyataan apa yang Anda maksudkan? Mereka menyatakan bahwa partai kita sengaja menguasai pemerintahan di Indonesia dengan banyaknya kursi-kursi pemerintahan yang diduduki oleh partai kita. Saya perintahkan untuk seluruh elemen pemerintahan untuk menguatkan dominasi kita dan menyingkirkan partai lain. Golkar memasang strategi yang kuat. Suara rakyat masih terdengar, tetapi terasa tersapu oleh dominasi Golkar yang semakin menguat. Banyak upaya dilakukan partai oposisi.
Mereka berusaha mengorganisir pertemuan dan menyuarakan pendapat, tetapi terkendala oleh aturan dan dominasi Golkar. Kita harus terus berjuang. Pilihan kita semakin sempit. Posisi kita semakin terpojok, gerak kita juga amat terbatas. Bagaimana kita menunjukkan keunggulan dan kelebihan kita kepada masyarakat? Bahkan media massa pun telah dikuasai oleh pihak mereka. Gerakan kita terasa semakin sedikit, bahkan telah menjadi tidak bergerak. Suara-suara partai oposisi terdengar samar-samar, terpinggirkan oleh dominasi Golkar yang tak terbendung. Selamat pagi juga. Saya yakin dengan dukungan Anda, Partai Golkar akan tetap kukuh dalam kursi kekuasaan. Selamat pagi Pak. Tentu saya siap sekali untuk membantu Golkar Pak. Tapi mungkin sebagai imbalannya kami memerlukan sedikit bantuan untuk dana Pak demi memobilisasikan operasi-operasi tertentu. Baiklah, memang sudah ada unsur. Ini uang sebagian kecil dari yang kami punya. Wah, terima kasih banyak Pak. Dengan ini saya yakin kami siap untuk membantu tanpa ampun Pak untuk kemenangan Golkar. Terima kasih Pak. Sementara itu, seorang PNS yang tanpa sengaja melihat pertemuan tersebut dan berusaha mengambil foto dari kejauhan. Ada apa sebenarnya di balik kerjasama ini? Bukankah harus rakyat yang menentukan, bukan kekuatan semacam ini? Tak pun berlanjut dengan Ali Murtoko yang menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi dan memaksa orang-orang agar memilih Golkar. PNS yang menyaksikannya pun semakin tertarik untuk mengungkapkan kebenaran. Bagaimana sekolahmu hari ini, Nak? Ibu, tadi ada orang dari pemerintahan datang ke sekolah. Apa? Ada apa mereka datang ke sekolahmu? Mereka menyuruh kami memilih Golkar. Kalau misalkan kita nggak memilih, kita tidak akan naik kelas, bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Ini sudah terlalu jauh. Mereka bahkan mengancam anak-anak untuk kepentingan politik. Kita harus melaporkan ini. Tapi Bu, apa nanti ada konsekuensinya? Tentu, tapi kita harus berani mengungkap kebenaran ini. Kalau kita hanya diam saja, kekuasaan di negeri kita ini semakin korup. Saya yakin Bu, mari kita ungkapkan bersama. Dengan tekad, PNS dan anaknya memutuskan untuk melawan intimidasi politik yang terjadi di sekolah mereka. Siap menghadapi resiko demi menjaga keadilan. Mereka duduk bersama untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Kita perlu mencari bukti-bukti yang kuat untuk mendukung laporan kita. Ibu juga akan menggali informasi dari rekan-rekan yang ada di kantor. Aku juga bisa mencatat apa yang dikatakan oleh pemerintahan itu, Bu. Baiklah, Nak, kita juga harus berhati-hati. Namun, kita tidak boleh takut untuk membongkar kebenaran ini. Ini demi keadilan dan masa depan anak-anak kita nanti. Mereka merencanakan strategi mereka, berkomitmen untuk menghadapi potensi resiko yang mungkin muncul seiring dengan perlawanan mereka terhadap intimidasi politik di masa Orde Baru.